Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru semakin menyala nih nakama oplerku. Perang puncak One Piece semakin nyata. Pihak pasukan revolusioner mulai gencar membombardir pemerintah dunia, termasuk merekrut anggota baru yang memiliki kekuatan di luar Nurul. Salah satunya adalah Trafalgar Law. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kalian aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece terbaru masih melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Di area Underworld, Luffy dan yang lainnya masih memakan daging Grogisaurus. Terlihat Loki yang sudah mulai membaik. Hajrudin baru tahu jika Loki menjanjikan informasi mengenai Shanks pada Luffy. Pantas saja dia sangat ingin membebaskan Loki. Hajrudin memberitahu Luffy jika Loki pasti sebenarnya tidak mengetahui di mana keberadaan dari Shanks. Dia hanya menipumu saja, ucap Hajrudin. Hajrudin menceritakan pada Luffy jika Shanks memang baru saja datang ke Elbaf. Namun tidak ada yang tahu kemana dia selanjutnya akan berlayar. Road baru ingat jika Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Chopper beberapa waktu lalu dia bawa ke dunia Lego miliknya selama beberapa hari. Sehingga mereka pasti belum membaca surat kabar terbaru yang baru saja disebarkan oleh burungnya Morgan. Hajrudin lalu menjelaskan pada Luffy jika koran lampu merah milik Morgan mengatakan Luffy adalah dalang dari kematian Dr. Vegapunk dalam insiden Egghead. Berbarengan dengan itu, Shanks diberitakan mengalahkan Eustace Captain Kidd ketika dia berada di Elbaf, dan Trafalgar Law diberitakan berhasil dikalahkan oleh Yonko Kurohige. Luffy terkejut ketika mengetahui jika Torao telah dikalahkan oleh Kurohige. Luffy sangat membenci Kurohige karena dialah alasan utama kenapa Ace bisa sampai tertangkap dan berakhir menjadi donat di perang Marineford. Scene kemudian berpindah keluar pulau Elbaf. Di sebuah pulau yang tak disebutkan namanya, Lau dan Beppo terlihat sedang berbaring di sebuah ruangan. Ternyata ada dua siluet yang telah merawat Lau dan juga Beppo. Ternyata mereka adalah komandan dari pasukan revolusioner, Sabo dan juga Karasu. Sedikit kilas balik diperlihatkan, tepatnya setelah Dr. Vegapunk selesai menyiarkan film panasnya, dan setelah koran lampu merah milik Morgan mengenai insiden Egghead tersebut disebar. Dragon memerintahkan kepada Sabo untuk segera mencari Trafalgar Law. Dia adalah kunci utama untuk membongkar kekuatan yang dimiliki oleh sosok yang dicurigai sebagai raja dunia saat ini, Nerona Imu. Seseorang yang sudah hidup sejak abad kekosongan, Dragon dan Ivankov berpikir jika dia ada hubungannya dengan buah iblis OP-OP Nomi, karena dalam buku RPUL perbuah iblisan OP-OP Nomi dapat memberikan sebuah operasi keabadian pada seseorang. Setelah koran lampu merah milik Morgan yang memberitakan kekalahan Lau tersebar, Sabo dan Karasu langsung terbang menuju ke area Winner Island untuk mencari di mana keberadaan dari Trafalgar Law. Kilas balik berakhir, Lau akhirnya sadar. Dia teringat dengan nakamanya yang tertinggal di Winner Island, sehingga dia bergegas membangunkan Beppo dan ingin langsung kembali ke tempat pertarungannya melawan Kurohige. Sabo mencegah Lau dan mengatakan dia sudah terbaring kurang lebih 1 minggu, sehingga krunya pasti sudah dibawa pergi oleh bajak laut Kurohige untuk dijadikan sebagai tawanan. Lau tahu Sabo karena mereka pernah bertemu di Dressrosa. Dia lalu bertanya pada Sabo apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Sabo mengatakan jika dia membutuhkan bantuan kekuatan milik Lau untuk membongkar rahasia terbesar dari dunia ini. Sehingga Sabo mengajak Lau untuk bergabung ke dalam pasukan revolusioner. Lau menolak karena prioritasnya saat ini adalah untuk menyelamatkan nakamanya. Sabo memberitahu Lau dengan kondisi bajak lautnya yang sekarang, dia tak akan mungkin menang melawan bajak laut Kurohige. Jika Lau mau, pasukan revolusioner bisa membantu Lau untuk mengalahkan bajak laut Kurohige. Karena kebetulan pasukan revolusioner saat ini juga sedang memiliki urusan dengan si ompong itu. Sebelumnya bajak laut Kurohige telah menyusup ke markas utama mereka, Baltigo, sehingga pasukan revolusioner terpaksa memindahkan markas mereka. Lalu sekarang Kurohige sedang mengirim salah satu komandannya yaitu Laffy untuk memata-matai pasukan revolusioner entah dengan tujuan apa. Namun Karasu berhasil mengetahui gerak-gerik Laffy menggunakan gagak yang dia ciptakan.
Dan terakhir, Kurohige berhasil menangkap Monkey D. Garp. Dia adalah ayah dari Dragon sekaligus kakek dari Luffy. Dragon mengungkapkan jika bajak laut Kurohige sudah terlalu ikut campur ke dalam pergerakan pasukan revolusioner, sehingga Sabo memberitahu pada Law jika mereka bisa saja bentrok dengan Yonko Kurohige kapan saja. Setelah memikirkan matang-matang, Law akhirnya bersedia untuk bergabung dengan pasukan revolusioner untuk sementara waktu ini. Eits, sebentar dulu, abangku. Aplikasi Xword lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi Xword. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Shin kemudian berpindah ke sebuah lautan. Di atas sebuah kapal diperlihatkan Shamrock yang didampingi dua kesatria suci yang wajahnya belum diperlihatkan. Ternyata Shamrock mendapatkan tugas dari Panglima tertinggi kesatria suci yang merangkap jabatan sebagai Gorosei, yaitu Saint Vigarland Garling. Dui fungsi dong ini. Garling meminta Shamrock untuk menangkap Sabo karena dia saat ini menjadi sosok yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Intel dari pemerintah dunia mengatakan jika Sabo ternyata masih hidup setelah Pulau Lulusia dihancurkan. Jika mereka bisa menangkap Sabo, pasti pergerakan dari pasukan revolusioner akan terhambat. Saat ini anggota Kesatria Suci sudah disebar oleh Garling untuk mencari keberadaan dari Sabo. Ternyata salah satu Kesatria Suci ada di pulau tempat Law berada. Saat berita pertarungan Law melawan Kurohige berhasil didapatkan oleh Angkatan Laut. Pihak Kesatria Suci langsung mengirimkan salah satu anggotanya untuk melihat situasi pertarungan tersebut. Karena Kurohige adalah salah satu sosok yang juga diincar oleh Gorosei atas perintah Im Sama. Kesatria Suci itu langsung menghubungi Shamrock. Dia berhasil menemukan di mana keberadaan dari Sabo. Shamrock meminta anggota Kesatria Suci itu untuk membuat lingkaran sihir Abyss di pesisir pantai pulau agar kapalnya juga bisa ikut berteleportasi ke sana. Tak berselang lama, lingkaran sihir besar muncul di pesisir pantai. Petir hitam menyambar dan Shamrock dengan kapalnya mendarat mulus di tempat itu. Sabo dan Law merasakan adanya haki dahsyat yang muncul di pinggir pantai. One Piece terbaru diakhiri dengan memperlihatkan Cerberus milik Shamrock yang sudah siap menghancurkan kota di pulau tersebut. Akhirnya pasukan revolusioner bertarung melawan Kesatria Suci. Pergerakan pasukan revolusioner memang sudah sangat dinantikan oleh para player. Dengan dimulainya pertarungan ini, itu artinya perang besar One Piece sudah semakin dekat. Menarik kok untuk dinantikan. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru.
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.